sehat. Gimana Ibu sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tugas dengan baik ya Bu. Alhamdulillah, insyaallah. Allah juga meridhoi dengan pekerjaan kita. Nah, Bu Desi, apakah tidak mengganggu Ibu hari ini? Tidak Ibu, alhamdulillah tidak mengganggu. Hanya saja Ibu, saya sudah ada yang ingin saya tanyakan. Kebetulan Ibu ada waktu? Oh iya, alhamdulillah. Boleh. Saya ingin mungkin di sini ingin bertukar pikiran, berdiskusi tentang salah satu masalah pembelajaran yang ingin saya sampaikan di kelas. Apakah Ibu tidak berkeberatan? Enggak Ibu, mungkin ini juga saya maksud kedatangan ke kelas ini mungkin akan melanjutkan pembicaraan kemarin kita diskusi yang kemarin bahwa Ibu akan melakukan supervisi di kelas tentang pembelajaran yang akan Ibu sampaikan untuk besok hari ya. Alhamdulillah. Tugas Ibu sekarang ini lagi praobservasi untuk ada 3 tahapan ya Bu yang akan dilalui. Ada tahapan praobservasi, lalu ada tahapan observasinya, dan nanti hari Kamis mungkin ada tahapan pasca observasinya. Nah, mungkin yang akan Ibu lakukan hari ini diskusi dengan untuk pikiran tentang apa yang akan persiapan yang akan dilakukan oleh Bu Desi untuk besok hari. Ibu ya Bu Desi ya. Apakah Ibu Desi besok mungkin dari pembicaraan kita hari ini akan mungkin harapan dari Ibu Desi? Harapan saya dari pembicaraan kita hari ini, saya dapat bertukar pikiran dengan Ibu tentang pembelajaran pengembangan kemampuan membaca siswa di kelas ini. Tentang kemampuan pengembangan membaca siswa. Kebetulan kelas berapa Bu yang akan diambil? Kelas 2. Ya. Nah, kalau boleh tahu Ibu, besok Ibu akan menyampaikan materi tentang apa? Kebetulan saya besok akan menyampaikan materi bahasa Indonesia tentang mengenai kemampuan siswa untuk membacakan teks bacaan dengan intonasi dan lafal yang tepat. Itu teman-teman besok akan menyampaikan bahwa siswa mengenai kemampuan siswa untuk membacakan teks bacaan, kemampuan siswa untuk membacaan teks bacaan dengan intonasi dan lafal yang tepat. Baik, itu luar biasa ya. Lalu kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya apa Bu untuk besok hari? Jadi tujuan belajarannya itu melalui tanya jawab dengan siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibaca berkaitan dengan cara cara bagaimana menjaga keselamatan di rumah. Kemudian menggunakan bahasa lisan dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah sehari-hari untuk membantu pemahaman secara tepat. Betul. Jadi besok pemahaman siswa tentang kosakata yang bisa dengan bahasa daerah ya, artinya apa gitu. Yang dia temukan kosakata di bacaannya itu di dalam kosakata itu apa gitu artinya. Istilahnya yang sama. Bagus sekali Bu. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari apa yang akan Ibu pelajari akan dilakukan Ibu besok, area pengembangannya itu seperti apa? Kebetulan area pengembangan itu kemampuan siswa membacakan teks bacaan dengan intonasi dan lafal yang tepat, mencari kosakata dan mencari istilah atau arti yang sama dengan kosakata yang ditemukan dari bacaan tersebut. Jadi pengembangannya di area intonasi dan lafal, kosakata itu dan kosakata juga kosakata yang baru siswa temukan. Dari pengembangan tadi, persiapan yang Ibu lakukan untuk besok persiapan kira-kira? Persiapan untuk besok seperti biasa ya Bu, menyiapkan alat dan bahan pembelajaran yang berupa teks bacaan, kemudian video pembelajaran, dan menyiapkan lembar kegiatan peserta didik, KPD, serta instrumen penilaian. Jadi yang akan dilakukan instrumen penilaian, mungkin beri perencanaan itu ya, Dari persiapan yang akan Ibu lakukan, mungkin ada juga strategi yang akan Ibu lakukan yang tercantum pada RPP Bu ya. Kira-kira strateginya bagaimana cara Ibu menyampaikan kepada siswa seperti itu? Strateginya saya dengan awalnya itu pengamatan video, juga mengamati video yang ditayangkan pada pembelajaran, kemudian hasil dari video itu mereka berdiskusi, kemudian melakukan tanya jawab dengan guru dan dengan anak siswa juga.
dari hasil itu mungkin nanti bisa dicari kesimpulannya apa seperti itu. Baik, jadi strateginya siswa mengamati video pembelajaran, lalu berdiskusi, tanya jawab, dan nanti mungkin di akhir mungkin ada asesmennya kemudian. Iya, ada asesmennya itu mereka kemudian dari hasil diskusi mereka menemukan apa-apa kosakata yang baru mereka menuliskan, kemudian nanti kita dicek dari hasil baca itu sama dengan kosakata yang ditemukan dengan buku bacaan itu apakah teks baca sama atau tidak, hasilnya apakah tepat atau tidak itu, dan kemudian siswa itu kan membaca hasil dari diskusi itu yang mereka membacakan, dan itu kita bisa mengetahui bagaimana intonasi dan lafal siswa tersebut yang siswa bacakan gitu. Bagus sekali Bu. Mudah-mudahan besok lancar ya Ibu. Amin insya Allah. Nah, setelah mendengar dari Ibu Desi hari ini dari strategi alat peraga yang akan digunakan juga, adakah yang ingin Ibu tambahkan untuk persiapan kali ini? Jadi persiapan yang nanti itu perencanaannya itu Bu ya, jadi perencanaan lebih matang agar kegiatan besok itu lancar, karena kalau berhubungan dengan pembelajaran itu kan harus direncanakan dengan sedemikian rupa sampai betul-betul siap itu kan untuk disampaikan kepada siswa. Ya, baik Ibu. Lalu cara meminimalisir Ibu untuk kekhawatiran yang Ibu tadi bicarakan itu bagaimana kira-kira? Salah satu kekhawatirannya itu adalah memanage waktu. Nah itu memanage waktu belajar itu takutnya jadi melebar atau mungkin tidak waktunya kurang, atau mungkin anak-anak itu tidak bisa menggunakan waktu yang tepat dalam kegiatan itu. Kita belajar besok itu yang saya khawatirkan, dan memanage waktu belajarannya aja iya. Betul. Apalagi Ibu kelas 2 ya, mungkin waktu kepepet kurang ya. Mengusir kekhawatiran Ibu tadi, ada orang yang akan Ibu dimintai bantuan oleh Ibu. Kira-kira siapa yang akan dalam pembelajaran kemungkinan besar yang saya minta bantu untuk dapat melaksanakan kegiatan ini adalah siswa itu sendiri gitu. Saya bantu untuk mengkondisikan setidaknya yang bisa diajak, misalnya mengkondisikan situasi-situasinya agar dikondusif lebih tepat waktu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi yang akan Ibu mintai bantuan untuk persiapan besok adalah siswa itu sendiri yang baik Bu, karena itu mungkin pembelajarannya ada di dalam kelas, jadi yang akan dimintai bantuan pasti oleh Ibu adalah siswa itu sendiri. Baik Ibu, luar biasa sekali apa persiapan yang akan Ibu kembangkan besok. Kira-kira kapan nih rencananya akan dilaksanakan? Kita rencanakan itu besok Bu, segera mungkin besok kali pada saat kegiatan belajar akan dilaksanakan kegiatan ini. Hari Selasa. Dan mudah lancar Ibu dengan apa yang akan sudah Ibu rencanakan hari ini. Selanjutnya Bu, komitmen Ibu untuk merencanakan ke depannya Bu, setelah supervisi besok mungkin. Komitmen saya itu terus menggali dan memotivasi siswa dalam menggali kemampuan dan minat siswa dalam membaca. Itu komitmen saya, itu terus menggali kemampuan dan minat membaca siswa. Baik, dengan menggali minat siswa agar siswa itu tetap giat membaca. Yang baik Ibu. Nah, dari percakapan ini mungkin ada kesimpulan yang akan Ibu sampaikan mulai dari awal sampai akhir Bu, kesimpulannya seperti apa? Ya. Kesimpulan yang saya dapat dari hari ini dengan melalui perencanaan kegiatan yang tepat dan dengan dukungan alat dan bahan pembelajaran seperti buku bacaan, video pembelajaran, kemudian persiapan APD serta asesmen penilaian dan pelaksanaan pembelajaran yang baik, diharapkan dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk membacakan teks bacaan dengan tonasi dan lafalan yang tepat. Itu ya kesimpulannya, mudah-mudahan ya terlaksana Ibu, insya Allah gitu ya, banyak Ibu. Nah, mungkin dari perencanaan hari ini untuk besok, semoga apa-apa yang sudah direncanakan oleh Ibu, baik dari perencanaan RPP-nya, strateginya, ya metodenya, alat peraganya, bahkan persiapan untuk siswanya pun bisa mendukung pada pembelajaran besok. Terima kasih banyak. Ibu, bagaimana perasaan Ibu hari ini setelah bisa berdiskusi
perasaannya bagaimana? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega setelah kita bertukar pikiran, berdiskusi. Mudah-mudahan dapat tentang persiapan besok hari, mudah-mudahan saya dapat lebih satu percaya diri ya Bu, lebih percaya diri, saya lebih mantap, saya lebih bisa mengembangkan dan memberikan memotivasi siswa sehingga siswa dapat belajar dengan baik, mengikuti pelajaran dengan menyenangkan. Ya. Mungkin waktu berdiskusi hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya Ibu. Kita ketemu lagi besok. Semoga Desi sehat. Amin, amin. Ya, terima kasih ya Bu. Sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 itu membaca yang bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia ya. Membaca dokumen yang dimiliki oleh setiap keluarga. Nah, kelompok ini perhatikan ke depan. Kita lihat ada video, nanti Ibu tanyakan videonya pada perhatikan ya. Dan kelompok ini, nah kita akan membuat apa tadi? Kita pengen apa? Apa sih Bu? Oh, pengen mewarnai, pengen apa? Menggambar. Udah menggambar. Ya, kelompok ini menggambar. Tadi mau apa menggambar katanya? Oh, SIM Bu, KTP, kartu pelajar boleh ya. Bisa ya. Nah, nanti di warna yang bagus ya, tetap dibantu. Oke, ya. Ya, nanti ibu jangan sampai ibu dilihat hasilnya. Siap? Oke, siap. Ya, oke ya, kita belajar. Ya, nanti kita mau bergilir atau mau bagaimana? Belajarnya bergilir? Itu baca dulu, nanti bergilir ya, semuanya kebagian. Siap? Oke, ini. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak PP yang saya hormati, mohon izin untuk melakukan coaching dengan pasca observasi dengan Ibu Desi Wirianti. Ibu Desi, bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, Ibu. Sengaja Ibu panggil sini untuk melakukan tindak lanjut yang kemarin mungkin Bu ya, setelah kita melakukan tahapan yang praobservasinya, lalu observasinya yang dilakukan kemarin, kita menginjak di program tahapan pasca observasi. Nah, Ibu Desi, yang kemarin kita lakukan, pengembangan yang dilakukan itu kemampuan siswa membacakan teks bacaan dengan intonasi dan lafal yang tepat. Itu kemarin, adakah hambatan atau kendala saat pelaksanaan pembelajaran kemarin di kelas 2? Baik Bu, hambatan yang saya temui saat waktu pembelajaran kemarin ada satu di waktu memanage waktu, anak-anak itu tidak semuanya tuntas karena waktunya yang tidak cukup. Kemudian ada beberapa siswa yang belum berani untuk ke depan untuk mengungkapkan apa yang dia baca. Kemudian ada beberapa siswa yang belum paham apa tugas yang harus dikerjakan. Jadi itu hambatan yang ditemui, kita ada beberapa siswa itu. Itu hambatan. Nah, kira-kira bagaimana mengatasi hambatan yang Ibu dapatkan yang kemarin itu? Jadi untuk mengatasinya saya berupaya untuk waktu itu diatur sedemikian rupa sehingga anak-anak bisa melaksanakan dengan baik. Kemudian untuk anak yang belum tuntas untuk pelajaran kemarin, saya beri catatan khusus untuk selanjutnya agar di dalam pelajaran selanjutnya saya lebih pedalami anak tersebut bisa dimotivasi lagi untuk menyelesaikan tugas yang kemarin gitu, agar lebih termotivasi lagi gitu. Luar biasa Ibu. Nah, dari catatan yang Ibu buat, positifnya Bu dari catatan itu? Positif yang saya dapat setelah saya melihat kemarin itu, jadi saya mengetahui kelemahan siswa dari pembelajaran kemarin, dari tema, dari area yang pengembangan yang saya berikan itu dan tujuan pembelajarannya. Ternyata ada beberapa kelemahan dari siswa yang belum bisa terpapar dengan baik. Jadi untuk kedepannya saya jadi menunjukkan hal itu untuk lebih ditingkatkan lagi, gitu, dikaitkan lagi dengan pelajaran berikutnya. Ternyata hal ini, kelemahan siswa ini harus bisa saya perbaiki, gitu Ibu, seperti itu. Baik Ibu. Nah, dari positif tadi Ibu,
apakah Ibu merasa puas dengan usaha itu, dengan kapasitas? Alhamdulillah puas, namun ada beberapa hal yang membuat saya masih ingin meningkatkan lagi kekuatan saya agar hasilnya lebih maksimal lagi. Jadi ada beberapa hal yang harus saya tinggalkan, saya perbaiki, dan saya motivasi agar hasilnya itu lebih baik gitu dari hari kemarin. Dari hal positif yang telah Ibu amati, lalu rasa kepuasan, ada rasa puas itu. Nah, untuk kedepannya saya mungkin akan memperbaiki lagi RPP yang pernah saya buat, yang saya belajar dari diferensiasinya. Kemungkinan hambatan-hambatan yang saya hadapi ini karena saya mungkin kurang dari menyuguhkan pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih menarik minat dan motivasi siswa dari sumber dan alat belajar yang saya sediakan. Jadi dari hal itu saya mungkin untuk kedepannya saya akan lebih memperkaya lagi, memperbanyak lagi, lebih lagi metode pembelajarannya lebih beragam lagi gitu. Jadi anak-anak agar termotivasi dengan baik. Gitu. Mudah-mudahan dari rencana Ibu dapat terlaksana dengan baik, lalu siswa pun bisa diajak untuk bisa diajak untuk bekerja sama dengan kita. Ya, mudah-mudahan mungkin percakapan kita di Jepang sini, mudah-mudahan Ibu kedepannya lancar. Amin. Terima kasih bertukar pikiran sama Ibu Desi, bisa lebih kita sama-sama belajar ya Bu Desi ya. Baik Ibu, terima kasih waktunya. Sama-sama.